Perompat, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengar akan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Pandiran Baisukan, hanya di Perompat Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada, kembali bersama dengan Ulun Kian hadir dalam Pandiran Baisukan edisi hari ini Selasa 24 Juni 2025. Sudah bersama dengan Ulun dan sanak Perompat Pandiran Baisukan setiap hari Selasa ya, bersama dengan komunitas Laung Kuning Banjar. Di RRI Perompat Banjarmasin sendiri dan sanak Perompat kita juga telah kedatangan narasumber. Hari ini narasumber kita yaitu ada Guru Aman Babun, Guru Rahman, Guru MCD Romi dengan tema pembahasan LKB Sarana Pelestarian Kebudayaan, Adat Istiadat dan Kesenian Banjar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tetamu lagi lawan bubuhan pian ulun ya kalau amun lawan amang babuni ulun sudah ketiga kali keempat kalinya nih yang kita manglah. Alhamdulillah. Nah ini nang hanyar ulun siaran itu lawan Guru Muhammad Sidi Romi pian lah. Siap. Iya, oke. Ini sebuting lagi sebenarnya Banglah Guru Rahman belum datang lagi lah, Enggi. Haur kalau Sidin. Haur. Karena Bapak, kita aja dulu bertiga Banglah. Hari ini kita memiliki tema pembahasan Laung Kuning Banjar lah Banglah. Ini sebagai komunitas yang mana mewadahi pelestarian kebudayaan, adat istiadat dan kesenian khususnya di Banjarmasin Banglah. Betul. Nah jadi gasan Buan Pian berataan dang sanak Perompat yang mungkin nantinya ingin bertanya, Buan Pian bisa langsung bertanya di line telepon karena kita akan buka dua line telepon 0895 3405 0959 di WhatsApp. Lalu untuk di telepon reguler bisa langsung hubungi ke 0511 3252 602 dang sanak Perompat. Nah, Amang Babun dan juga Guru Romi lah lu menyebut lah ya lah. LKB ini sebagai pelestarian kebudayaan adat istiadat Banjar Banglah Enggi. Kira-kira sekarang nih bubuhan pian adakah event mengenai pelestarian kebudayaan kayak itu entah acara bemusikan kah, bakarasminan kah, bubuhan pian intinya acara yang memang dalam waktu dekat akan diadakan untuk menaikkan kembali gengsinya budaya-budaya Banjar supaya semua orang itu tahu bahwa oh ternyata budaya kita ini kada kalah keren gitu. Nah silakan mungkin Guru Aman Babun atau Guru Romi. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kami itu rencana ada beberapa event ya yang akan memberikan suatu suguhan yang mana di LKB itu bukan hanya kesenian kuntau ya, tetapi bermacam-macam ya. Ada tari, ada madihin, ada sekarang kami sedang berproses memainkan teater tradisi. Wah. Yaitu Japin Bakisah. Oh Japin Bakisah ya. Oke itu kapan tuh Bang? Itu rencananya Insya Allah acara Karasminan kena. Oh Karasminan jadi kita akan mencoba bahwa orang-orang LKB itu punya multi talent. Ya betul. Artinya bukan hanya dia menegakkan ke jiwa sosialnya atau apa, tapi mereka rasa terpanggil untuk menjadi seorang yang bisa memberikan untuk Banua itu apa keinginan mereka, kebisaan mereka untuk mempersembahkan kepada benua kita tercinta ini. Betul. Bukan sekedar embel-embel aja Banglah bahwa LKB ini komunitas pelestarian kesenian gitu, tapi bergerak akhirnya begitu. Nah, untuk teaternya sendiri ini apakah baru pertama kali Japin Bakisah atau sudah pernah sebelumnya?
Alhamdulillah ini baru gebrakan ya. Wah, gebrakan baru iya. lah guru lah. Mungkin wacana. Gebrakan. Jadi ternyata mereka juga memahami apa yang namanya itu teater, karena teater itu ibarat orang itu sandiwara aja. Iya. Nah, tetapi kita bisa memerankan karakter seseorang. Pokoknya orangnya begini ya mereka harus mengikuti, dan kami mencoba harus bahasa Banjar karena itu Japin Bakisah dan kita di mana? Kita di Banjar. Jadi kededa berbahasa Indonesia 100% bahasa Banjar. Jadi emang benar-benar mengedepankan Banjar Banar Bang lah, karena memang kan fokus daripada LKB ini sendiri pada Banjarmasin begitu ya. Tapi LKB ini sendiri itu ada beberapa cabang gitu loh Bang. Iya. Di Banjarmasin. Untuk di Kalimantan tuh di mana aja di Banjarmasin? Guru. Silakan Guru Romi. Ya, mungkin cabangnya ini banyak ya. Yang terutama itu di Kapuas juga ada. Kapuas ada Bang ya. Tanah Laut. Tanah Laut. Terus Kabupaten Banjar. Banjarbaru. Batola juga. Batola. Oke. Nah, jadi itu tersebar sudah. Itu baru untuk DPC Laung Kuning kita itu sudah menyebar, dan mungkin kalau tidak salah sampai ke luar daerah. Ya. Mungkin ada di Sumatera juga ada, Balikpapan, Samarinda, dan banyak lagi, mungkin hampir di Merata lah. seluruh Indonesia, Nusantara. Oh, sudah Laung ada Kuning. ya berarti ya Bang ya. Oke. Nah, di Laung Kuning ini sendiri apakah memang isinya itu orang-orang Banjar, atau karena tadi ada di Indonesia ya, mencakupnya berarti kan Nusantara nih ya Guru lah. Apakah isinya orang Banjar aja atau orang daerah asli dimanapun Laung Kuning ini ada gitu? Setahu kita memang dia itu adalah keturunan orang Banjar. Oh, tapi tinggal di luar Kalimantan. Tinggal di luar Kalimantan, tapi mereka merasa orang Banjar. Iya. Nah, jadi itulah yang mungkin mereka seolah-olah sudah terpanggil dan harus maju seperti itu. Oke, betul. Apalagi untuk memperkenalkan budaya daerahnya sendiri ya Bang ya. Benar. Nah, balik lagi tadi ke acara yang mungkin jadi gebrakan barunya Laung Kuning Banjar ya, Guru Aman Babun dan Guru Romi. Tadi teater teater tradisional ya? Iya. Japin Bakisah. Iya. Nah, apa yang melatar belakangi LKB itu membuat gebrakan baru, dan gebrakannya ini adalah Japin Bakisah teater tradisional ini? Kenapa bukan penampilan tari tradisional? Kenapa bukan penampilan musik begitu, atau tarian-tarian klasik Banjar begitu? Kenapa jadi memilih teater tradisional, Guru? Silahkan. Karena Japin tradisional itu memang sudah kita sudah melakukan yang namanya musik sudah, tari sudah, madihin sudah. Jadi ini kita hal yang punya baru ya? gebrakan hal yang baru, yang mana memang Japin Bakisah ini sudah tren ya di kalangan anak-anak muda atau pelajar-pelajar, karena ini sering dilombakan, kadang dari UIN Banjarmasin yang mengadakan, kadang dari mahasiswa Unlam. Nah, jadi mereka selalu mengadakan lomba Japin Bakisah, itu sasarannya untuk seluruh pelajar. Nah, ada ini kita orang Laung Kuning langsung ya. Oke, Guru Romi terlibat di dalam acara teater ini sendiri? Untuk pertama kalinya baru mendengar untuk teater Japin Bakisah ini. Jadi untuk apa gerakannya, apa yang dilaksanakan, apa yang jadi motivasi untuk kegiatan Japin Bakisah itu kita belum memahami 100%. Cuman kita bisa menangkap bahwa mungkin ini salah satu
Japin Bekisah ini salah satu kolaborasi yang istilahnya mengembangkan adat budaya kita Japin, tari Japin itu bisa dikombinasi dengan teater. Betul. Jadi ada sedikit tantangan mungkin. Mungkin ini baru juga Pak ya mendengar. Jadi mungkin istilahnya menjadi penasaran bagaimana bentuk teater dicampur Japin. Japin. Nah, itu maksudnya. Oke. Nah, untuk yang terlibat langsung sendiri nih Guru, apakah itu anggota Laung Kuningnya langsung atau ada unsur dari eksternal gitu, non anggota Laung Kuning Banjar, apa memang semuanya yang melakoni itu semuanya anggota LKB? Alhamdulillah semuanya anggota LKB. Berapa banyak orang Guru? Sekitar 30 lah Guru lah, banyak banar sekalinya lah. Itu anggota lama dan anggota baru digabung? Iya. Oke. Nah kalau misalkan nih Guru, mungkin pertanyaan dari banyak orang juga Guru lah, karena kan kita berkisahan nih ya, kalau siapa tahu nanti ada yang ingin gabung Laung Kuning Banjar, pastinya kan ini harus orang Banjar, berdomisili di Banjarmasin juga dan punya KTP Banjar lah Guru lah. Nah misalkan Inya nih gabung, apakah Inya bisa ikut juga untuk mengambil peran di teater itu atau bagaimana Guru? Kita dengan sangat terbuka dan siapapun yang memang ingin bergabung dengan LKB Banjarmasin, silakan. Yang penting mereka paham apa itu motonya Laung Kuning. Ingin mengangkat harkat martabat orang Banjar, adat istiadat dan memajukan kebudayaan serta kesenian Banjar. Itu intinya. Yang penting satu visi misi tadi lah Bang lah. Oke siap. Nah untuk Guru Romi sendiri dalam acara kali ini itu berperan sebagai apa begitu? Entah pian divisi acara kah atau yang main kah atau seperti apa Guru Romi? Mungkin untuk sementara ini kita masih memantau apa yang terbaik buat kita di teater Japin Bekisah. Jadi segala sesuatu itu bisa kita ditempatkan dimanapun, istilahnya kita sambil belajar nih. Karena ini baru, jadi istilahnya ada tantangan tersendiri yang mungkin bisa kita gabungkan dengan selama ini kan kita membina tari kesenian Banjar yang namanya tari rudat Banjar kreasi. Tari rudat Banjar kreasi. Mungkin salah satunya nanti tari Japin itu bisa kita kolaborasikan dengan tari rudat Banjar sehingga itu akan menghasilkan suatu tampilan yang tidak lepas dari nilai-nilai kebudayaan kita sebagai orang Banjar. Oke, sih. Berarti masih belum ada pembagian tadi lah Guru lah. Ini sebagai apa belum ada ya. Tapi ini masih wacana mungkin. Apa aja nih di dalamnya kira-kira yang hendak dibuat kayak itulah, dikolaborasikannya dengan kesenian apa lagi begitu ya Bang ya. Nah, kalau di LKB ini sendiri selain daripada teater dan juga Japin Bekisah ini, adakah selama 1 bulan kegiatan Bubuhan Pian itu yang memang rutin untuk mungkin latihan menari, latihan tari klasik itu tadi, latihan tari teater ini sendiri atau bakuntau, apakah memang ada jadwalnya sendiri atau bagaimana tuh Guru? Ya, yang berjalan itu kuntau jalan, terus kami juga latihan gamelan. Musik berarti ya. Gamelan Banjar. Terus tari juga. Iya. Ya, sementara yang untuk teater ini baru 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan ya. Dan sudah alhamdulillah sudah membagi peran masing-masing. Sudah ada perannya karena kami mengangkat ini karya dari seorang maestro Banjar. Beliau adalah Haji Dr. Andes Bahtiar Sanderta almarhum. Beliau adalah orang tua angkat kita juga yang dulunya membimbing kita. Sampai-sampai orang menjuluki kita itu babun iblis. Nah, karena beliau, karena waktu itu acara festival karya tari daerah tahun 94 itu kita bermain sebagai pemain babun. Itu memainkan 10
10 babun. Oke. Dan berpakaian seperti iblis. Oh, makanya dikenal babun iblis tadi. Karena kita mengangkat itu sebuah karya tari yang berjudul Adam Hawa. Jadi kenapa jadi kita diberikan peran sebagai pemain babun dan juga sebagai iblisnya? Kenapa tuh? Nah, itu karena kita mengangkat bahwa akhirnya Adam Hawa ini tergoda oleh rayuan iblis dan memakan buah yang dilarang. Jar Allah Ta'ala jangan memakan buah holdi. Tapi ya karena bujuk rayunya iblis, akhirnya mereka termakan dan keluar dari surga. Nah, akhirnya saya di situ mainnya hamuk. Semua gendang itu dipukul 10 puting. Akhirnya disitulah nama kita menjadi dikenal orang sampai sebenua 6. Wah, luar biasa. Nah, jadi bila bertamu babun iblis. Nah, tapi pernah mama itu sarik. Kenapa tuh Bang? Ya mendengar kenapa aku dikiau iblis jarlah. Iya. Iblis itu mah lain iblisnya, cuma kayak kesetanan itu kalau bermain babun. Iya, kehantuan tadi lah. Dan itu mah adalah sebuah gelar yang ulun berterima kasih. Dengan gelar itu kita bisa dikenal orang. Betul. Pian aja ini kiawannya aman babun lo. Aman babun makanya berikit. Karena mun misalkan guru Romi sudah lawas gitu Romi Japin ya. Mungkin ada juga gelaran Romi Rudat. Romi Rudat. Pian berarti memang tari rudat lah. Iya, memang khusus ulun membimbing untuk tari rudat itu memang dari karena kita yang sasaran kita memang dari anak-anak SD mulai kelas 3 sampai kelas 6. Jadi karena salahnya juga kita selama bergabung di LKB itu kita banyak mendapatkan manfaat setelah bergabung. Kita bisa bersama-sama bekerja sama dalam melestarikan budaya Banjar, istilahnya di seni tari. Nah, bersama-sama juga kami kadang-kadang untuk melestarikan budaya ini kami langsung door to door, langsung ke sekolahan. Nah, face to face. Jadi langsung bertatap muka dengan karena kan nilai budaya itu kan tidak lepas dari generasi muda, generasi milenial sekarang. Betul, Guru. Kalau generasi mudanya tidak kita tanamkan dari sekarang, mungkin mereka tidak akan pernah mengenal budaya kita, budaya Banjar. Jadi ada tanggung jawab kami di sini sebagai Lawang Kuning Banjar untuk melestarikan budaya Banjar melalui anak-anak milenial sekarang. Salah satunya tadi kami langsung ke door to door ke sekolahannya untuk bisa melaksanakan eskul. Istilahnya alhamdulillah dari pihak sekolah juga memberikan respon yang positif, memberikan karena kan salah satunya kan mengembangkan budaya kita. Bujur. Mungkin Pian belum pernah ya melihat tari rudat Banjar itu. Rasanya pernah, cuma kan ingat dulu tariannya dan apa? Tariannya mungkin ada persamaan dengan tari saman. Iya. Tari Cuman saman. Di sini kan ada filosofinya, kita sebagai orang Banjar kan ada gerakan-gerakan tertentu. Gerakan di tari rudat kita Banjar ini lebih pada pelaksanaan bela diri. Gerakannya itu ada sedikit bela diri. Karena memang tari rudat Banjar ini kan asal muasalnya kan di peruntukannya buat para santri di pesantren. Gitu. Jadi ada semacam nuansa Islaminya juga kuat di situ. Mungkin nanti kalau di sini ada penampilan bisa kita tampilkan tari rudat Banjar. Itu dia. Ya. Betul. Nah, ini tadi saya setuju nih ya lo Guru Aman Babun jar Guru Romi tadi supaya memang visi Bubuhan Pian untuk melestarikan budaya-budaya Banjar, tari rudat atau apapun itu budayanya, itu memang masuknya ke anak-anak ya kalau Bang. Karena dari anak-anak ini harus dikenalkan sehingga nanti dia besar penerus dari Bubuhan Pian ini akhirnya lahir dan ada kembali gitu ya. Nah, sejauh ini sendiri apakah banyak murid Buhan Pian Guru Romi yang sudah mengikuti mungkin mempelajari tari rudat ini? Alhamdulillah selama kita membina sedikit nanti kita saya ini tari rudat Banjar ini kan kita galakkan kembali setelah di sekitar tahun 2020
pas saat pandemi. Saat pada pandemi. Jadi saat itu kan kegiatan anak-anak ini tidak menentu nih. Karena sekolah diliburkan. Jadi sifatnya kegiatannya lebih banyak bermain HP. Kegiatan yang tidak bermanfaat lah istilahnya, kurang bermanfaat. Kurang bermanfaat. Jadi di salah satu itu timbul nih ide kita, gimana nih kalau kita kembangkan kembali tari rudat budaya Banjar nih, supaya anak-anak ini kan ada kegiatan positifnya juga. Nah, jadi dari situ alhamdulillah sampai sekarang kita sudah ada beberapa sekolah yang kita ajarkan masalah tari rudat ini, dan tidak cuma di Banjarmasin, kita di Batola juga. Oh, sampai ke Batola. Alhamdulillah saya Batola kita di Berangas itu masuk Batola. Nah, yang sekitar rumah kita lah gitu. Jadi alhamdulillah selama 4 tahun atau 5 tahun sudah kita mengembangkan tari rudat ini, alhamdulillah sudah dikenal orang. Nah, sudah ikut lomba-lomba juga Pak ya. Sudah ikut juga turnamen-turnamen yang ada dilaksanakan oleh Gedung Budaya sebagai tempat kesenian kita di Banjarmasin. Alhamdulillah karena itu tarian itu memang tariannya semangat dan anak-anak itu senang ya, betul. Dan bukan untuk anak-anak saja, kalau untuk orang yang mungkin remaja juga bisa, karena kan tarian itu menggambarkan rasa semangat dan rasa senangnya gitu. Iya, sebenarnya tidak ada batasan umur, Tidak ada batasan umur. Karena ini kan salah satu bentuk seni yang mengekspresikan diri masing-masing gitu ya. Bahkan ini bisa membuka bakat seseorang. Oh, ternyata ini orang bakatnya menari begitu ya, atau babun gitu ya. Nah, mungkin dalam bidang digitalisasi sendiri nih ya Guru ya, di LKB sendiri ini apakah sudah mengikuti digitalisasi seperti sekarang? Misalkan nih Pian penampilan babun direkam, punya sosial media sendiri, mempergunakan YouTube untuk live, TikTok untuk live, agar tidak hanya orang-orang di Banjarmasin atau di lingkungan Kalimantan Selatan aja nih yang tahu, dan yang tahu itu bisa dari seluruh Indonesia pokoknya. Apakah digitalisasi ini sudah juga sambil berjalan untuk pengenalan budaya-budaya yang dilakukan oleh LKB, Guru? Sementara ini kita masih berproses. Ya, rencana memang seperti itu ya, karena zaman sekarang ini adalah zaman digital ya. Betul. Nah, jadi serba digital. Jadi kita nanti akan mencoba setiap ada event-event apa, kita akan langsung kita sebarkan, biar bukan hanya orang Kalimantan Selatan, tapi di luar dari Kalimantan Selatan juga akan mengetahui apa sebenarnya visi misinya LKB Banjarmasin itu. Jadi menyeluruh, mencakup seni dan budaya itu masuk semua. Nah, jadi itu harapan kita, dan mudah-mudahan kita juga salut terhadap Dingsanak kita Barataan. Kalau ada acara Pandiran Bisu kan selalu menyupport dan menghadiri, walaupun dengan cara apapun mereka akan mencoba mencari waktu untuk bisa berhadir, dan itu sangat saya bangga, karena disitulah rakatnya Beding Sanak bubuhan LKB Banjarmasin. Betul. Bahasanya keluarga tidak sedarah. Itu dia tadi ya, kalau karena mesti sedarah juga kita berkeluarga ya kalau Bang. Yang pasti rakat, rukun, solidaritas, wah itu sudah bisa dibilang keluarga juga. Nah, oke, baik. Mungkin kita akan minta pandangan, ini mungkin yang terakhir ya Guru ya. Minta pandangan terhadap Guru Aman Babun dan Guru Romi sendiri terkait kenapa kita tuh sebagai orang Banjar itu penting sekali untuk melestarikan budaya gitu ya. Meskipun kita tahu ya Guru ya, melestarikan budaya memang sebuah keharusan sebenarnya. Iya, dan sekarang itu banyak anak-anak Gen Z, anak-anak muda, anak-anak milenial itu yang minim pengetahuannya akan budaya begitu. Nah, bagaimana caranya nanti pandangan Bebuhan Pian untuk bisa menguatkan unsur budaya ke dalam kehidupan anak-anak milenial? Silahkan.
Jadi itu memang suatu tantangan bagi kita. Karena sekarang ini ya serba canggih zamannya, dan anak-anak muda itu apalagi urusan belajar yang sifatnya tradisional itu sampai-sampai dikatakan kolot banar. Justru dengan kita belajar kesenian, alhamdulillah seperti guru Aman nih, Caka tidak kada akan keliling Nusantara, dan alhamdulillah sampai ke mancanegara karena berkesenian. Nah alhamdulillah dari umur 9 tahun sampai sekarang tidak pernah meninggalkan yang namanya kesenian. Dan alhamdulillah, jadi kita berharap untuk anak-anak muda itu kena kita akan memasuki dengan cara seperti yang door to door tadi Guru Romi tadi ya. Kita akan sekolah to sekolah, masuk ke sekolah-sekolah ya, bahwa kita akan memberikan pelajaran bahwa kalian sebagai generasi muda harus belajar adat istiadat orang Banjar, karena kalau tanpa kita siapa lagi? Betul. Jangan sampai kita kalah dengan budaya luar. Nah itu yang harapan yang kita sampaikan. Guru Romi silahkan. Kira-kira pesan apa yang enak disampaikan ke anak-anak milenial, Gen Z, mungkin yang kayak Ulun nih lah. Karena kan yang seumur Ulun ini kan ya tadi, mungkin banyak di luar sana kekawanan yang lebih paham dan mengerti budaya luar begitu. Nah, pandangan Pian, seberapa penting dan kenapa harus kita pelajari dan perdalam budaya lokal daerah kita sendiri? Ya, sebagai anggota Laung Kuning yang aktif kita dan juga sebagai orang Banjar, kita merasa tertantang bahwa untuk kesenian kita orang Banjar ini harus kita benar-benar kita lestarikan. Salah satunya bukan tanggung jawab pemerintah saja. Nah, itu juga ada tanggung jawab kita sebagai masyarakat Banjar dan salah satunya juga anggota Laung Kuning Banjar. Jadi di sini kita berpatokannya ke ya salah satu tadi kan kita untuk melestarikan budaya Banjar itu kita langsung face to face langsung ke anak-anaknya jadi kalau itu lebih mengena istilahnya walaupun betul. Istilahnya tantangan pun juga ada gitu. Namun dengan tekad kita semangat kita untuk melestarikan adat budaya kita orang Banjar, insya Allah anak-anak itu kalaunya kita lajari senang juga. Nah ini kan salah satunya kan anak-anak ini kalau kita perhatikan kan selama ini kan mungkin pemerintah kada sampai menjangkau ke anak-anak, sampai ke sekolah-sekolahnya kada sampai. Jadi mungkin kita salah satu perpanjangan tangan yang kita sama-sama bersinergi untuk melestarikan budaya Banjar sampai ke anak-anak milenial sekarang. Oke, nah itu dia tadi, ini adalah salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah dengan komunitas pelestarian kebudayaan, contohnya seperti LKB ini sendiri ya Guru ya. Oke baik, semoga nanti harapan Buan Pian dan juga harapan Ulun kedepannya adalah semoga anak-anak milenial di Banjarmasin itu bisa mewarisi kekayaan budaya-budaya Banjar ya. Siapa tahu kan karena ada penerus Aman Babun, ada penerus Romi Rudat juga pulang kan. Tapi penerus Aman Babun lawan Romi Rudat pasti ada pang sudah. Insyaallah. Terima kasih untuk Guru Aman Babun, Guru Sama-sama. Romi juga yang sudah berhadir di acara Pandiran Baisukan hari ini. Semoga budaya Banjar itu bisa lebih dikenal oleh masyarakat secara nasional bahkan sampai ke internasional, dan tentunya itu perlu kolaborasi kerjasama antara komunitas Laung Kuning, pemerintah dan juga kita sebagai masyarakat Kota Banjarmasin ya Guru ya. Baik, semoga kedepannya itu menjadi terrealisasi. Amin ya robbal alamin. Mungkin Pandiran Baisukan edisi hari ini dan Sanak Perempat ulun tutup sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih sekali lagi Guru sudah berhadir. Sampai bertemu di Pandiran Baisukan edisi berikutnya. Untuk edisi hari ini ulun cukupkan terlebih dahulu. Ulun tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Pandiran Baisukan di Pro 4 Suara Budaya Banjar.